Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam ini kita akan bertemu dan berbincang dengan teman-teman kita yang cantik-cantik, ibu-ibu cantik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini adalah hari ketiga kita berada di Malang dalam rangka diklat penguatan wawasan kebangsaan. Nah, teman-teman, kayaknya kita perlu menceritakan kepada teman-teman kita di rumah atau teman-teman yang belum berada di suasana yang sama dengan kita, supaya kita berbagi apa yang didapatkan dari diklat yang sudah kita lalui ini pada tadi pagi sampai sore. Materinya sebenarnya apa saja sih dari awal sampai akhir? Siapa duluan? Saya izin mulai. Oke. Pada hari ketiga ini tadi kegiatan penguatan diklat wawasan kebangsaan kami itu kan dimulai dengan kami diingatkan kembali tentang lagu Indonesia Raya yang 3 stanza. Selama ini kan kita bernyanyi Indonesia Raya itu pada dari zaman saya SD dulu sampai saya kuliah itu mesti yang dinyanyikan itu adalah lagu Indonesia Raya yang hanya 1 stanza pertama saja. Ya, stanza pertama saja. Betul. Namun tadi di diklat tadi pagi kami diingatkan kembali bahwa lagu Indonesia Raya itu ternyata bukan hanya 1 stanza, tapi 3 stanza. Ya. Ya. Dan sebenarnya kan sudah ada permen ya, Iya. yang menguatkan tentang hal itu. Iya, betul. Tapi ternyata di sekolah-sekolah masih belum dilaksanakan ya. Betul banget. Sebenarnya apa sih maksudnya 3 stanza ini? Ada enggak? Ada, Mbak. Jadi ini 3 stanza ini kan dibagi menjadi 3 ya, Mbak, ya. Stanza pertama itu berisi tentang bagaimana menyeru tentang perlunya sebuah kemerdekaan. Kemudian setelah terjadinya sebuah kemerdekaan, dilanjutkan ke stanza kedua yang berisi tentang bagaimana kita berdoa supaya kemerdekaan itu tetap dipertahankan. Kemudian setelah berdoa, lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, berjanji untuk mempertahankan kemerdekaan. Berarti menguatkan komitmen bersama. Ya, Seperti itu. Itu sebenarnya makna masing-masing stanza dari lagu Indonesia Raya yang selama ini mungkin sangat jarang dilakukan, dinyanyikan 3 stanza. Artinya berarti mulai besok nih pulang-pulang dari sini kita harus ngajar ke murid-murid kita bahwa ini loh lagu Indonesia Raya 3 stanza dengan maksudnya masing-masing. Seperti itu nih. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi lagu Indonesia Raya itu sebenarnya sudah utuh bagaimana sih cita-cita bangsa Indonesia, tujuan bahasa Indonesia ke depan itu seperti apa, akan tergambar jelas di lagu Indonesia Raya yang 3 stanza. Jadi itu. Jadi kalau hanya kita satu saja, hanya kita berseru untuk bersatu, tapi belum kita sampai ke tujuan sebenarnya apa sih di Indonesia, itu ada di stanza 2 dan 3. Yaitu ya kita sama-sama bersama bahwa tujuan Indonesia adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, membahagiakan rakyat Indonesia. Oke, setelah itu, setelah materi lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan materi apa? Setelah selesai itu kita tadi membahas tentang bagaimana sih jejak perjuangan Indonesia ya. Ternyata jejak perjuangan Indonesia itu luar biasa ya. Nah, tadi kita mulai dari diri dulu. Iya, betul. Belajar ya, Mbak ya. Merdeka. Mulai dari diri sendiri. Nah, jadi dimulai dari diri tadi, brainstorming itu tadi minta untuk
menceritakan pengalaman hidup kita, ya masing-masing sampai ada yang berlinang-linang air mata. Dan iya Mbak, dan saya begitu tersentuh dengan benar cerita teman-teman yang mengingatkan kembali tentang sosok seorang ibu saya, betul, yang ternyata pahlawan itu tidak mesti orang yang berperang saja, tetapi ada di sekitar kita. Ya, terutama bagi saya sendiri, ibu saya merupakan pahlawan sejati dalam hidup saya. Dan dari rangkaian cerita teman-teman tadi cukup membuat emosi ya Mbak ya, menguras emosi kita, dengan berbagai sampai berlinang-linang air mata ya. Tadi perlu tisu. Iya benar-benar. Kebetulan juga ada teman kita yang selama pendidikan ini kehilangan suami yang meninggalkan beliau, tapi tetap beliau semangat karena mengingat bahwa suaminya tersebut adalah orang yang memberikan motivasi, jadi pahlawan untuk dirinya, seperti itu. Kemudian tadi juga setelah selesai kita mulai dari diri, kita mengeksplorasi konsep tentang apa sih pahlawan gitu ya. Iya, jadi pahlawan itu dari hasil kita tadi berdiskusi adalah orang yang menginspirasi kita, ya, orang yang memberikan kita motivasi, kontribusi yang jelas kepada hal-hal yang baik lah, gitu ya. Jadi bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain, orang banyak, iya, jadi begitu. Iya, sampai diceritakan tadi sedikit diplesetkan kalau film kartun. Oh iya benar. Menurut versi anak-anak, namanya pahlawan itu adalah orang yang datang membantu. Jadi itu poinnya adalah bahwa pada saat yang dibutuhkan, betul. Membantu pada saat situasi yang sedang dibutuhkan. Jadi konteks di sini pahlawan itu adalah bukan hanya orang yang berperang saja, tetapi pahlawan itu adalah orang yang mampu membantu dan berkontribusi pada bidangnya masing-masing. Betul. Tidak mesti hanya mengangkat senjata baru disebut sebagai pahlawan. Betul sekali. Nah, kemudian tadi setelah selesai itu kita ya luar biasa, ini juga pembelajaran untuk kita ya. Nah, tadi kita diberikan untuk berdiskusi dengan teman kelompok, itu ada beberapa potongan nama, gambar, deskripsi. Wah, tadi seru juga kita ya. Seru juga. Saya juga banyak yang ketukar-ketukar foto ya. Sebenarnya akhirnya pengalaman saya yang saya refleksikan tadi waktu saya ternyata bisa mengenal para pahlawan yang selama ini hanya namanya saja yang nggak tahu. Ada yang menempatkan Rasuna Said jadi cowok. Karena terus terang saya pribadi, karena basic saya adalah IPA gitu ya. Jadi selama ini namanya Rasuna Said itu saya anggap itu adalah seorang laki-laki. Iya. Sehingga tadi pada saat kegiatan saya sempat mikir juga, apa iya ini dia perempuan? Ternyata oh ya, saya mendapatkan pengalaman baru dan wawasan baru. Itu artinya kita harus memperbanyak literasi kita. Tentang pahlawan-pahlawan kita. Dan nyadar nggak sih teman-teman kalau sebenarnya ternyata pelajaran sejarah kita saat ini yang ada di kurikulum loh ya, di tingkat SD sekarang sudah mulai dikurangi dan tidak banyak materi tentang pahlawan ini. Betul, dan saya pikir ini sangat kita sayangkan sekali. Iya, bagaimana konsep pahlawan itu harus mulai dikurangi dia, baik literasinya kepada anak-anak bangsa sekarang ini yang seharusnya itu merupakan basic sebenarnya bagi saya, harus ditanamkan kepada anak-anak ini supaya dia cinta kepada tanah sendiri. Betul. Di satu sisi juga dia bisa belajar banyak hal dari tokoh-tokoh pahlawan kita. Betul. Bagaimana para pahlawan ini menginspirasi kita dengan kompetensi masing-masing. Dan tadi juga sempat kita diminta untuk menceritakan
pahlawan dari daerah kita Betul. masing-masing. Iya, Betul. Nah, tadi terus siapa yang cerita tuh? Tadi Pak Helmi tadi yang Pak Helmi menceritakan tentang pahlawan Guru. kita, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, menjadi pahlawan nasional ya. Bahwa ya betul, beliau itu selain dia menjadi pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, beliau juga menjadi pahlawan pendidikan. Iya. Beliau tuh setahu saya tuh luar biasa. Itu memberantas buta huruf yang ada di Lombok, itu luar biasa gitu ya. Benar banget. Iya. Kan saat-saat itu kan ekonomi juga tidak semua orang punya nasib baik ya, untuk bisa bersekolah. untuk bisa bersekolah. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan Nahdlatul Ulama, iya, Nahdlatul Ulama, itu memberikan kontribusi besar untuk pencerdasan kehidupan bangsa di daerah kita. Setuju Jadi banget itu. sangat cocok dan sangat Iya, tepat kalau beliau wajar diangkat sekali kalau sebagai beliau diangkat pahlawan. sebagai Dan kami bangga sebagai Ya, benar. putra Lombok, Iya. putri Sasak, gitu ya, bahwa di daerah kami yang Pulau Lombok walaupun hanya kecil dibandingkan Iya, pulau yang lain, ternyata betul. ada juga pahlawan yang luar Betul, biasa, betul, tidak betul. kalah dengan daerah lain. Iya. Dan melihat perkembangan NWDI sekarang ini sampai ke seluruh pelosok tanah air. Itu memiliki cabang loh. Iya, luar biasa ya, Mbak. Iya, biasa. wah, keren nih. Mudah-mudahan dengan berkembangnya itu maka pendidikan kita di Indonesia juga tambah hebat dan tambah luar biasa lagi ya kan. Pastinya. Mungkin satu lagi yang perlu mungkin refleksi di kita ya. Kalau tadi kita mengambil nilai-nilai kepahlawanan dan itu yang harus kontekstual kita Iya, iya. ambil sehingga anak-anak kita juga meniru nilai-nilai kepahlawanan yang ada di para pahlawan-pahlawan kita. Iya. Jadi Jangan itu sampai artinya, pahlawan mereka jadi Iron Man. Ya. Karena sepertinya itu yang terjadi. Iya. Ya, Iron Man, terus Ultraman Taro. kalau bendera masih mending ya, Indonesia Iya. banget gitu ya. Waduh, bagaimana ini nanti ini? Ya semoga lah Iya. dengan kita mengikuti kegiatan ini. Setelah kita ngobrol tentang pahlawan, tadi terus apa terus materinya tadi tuh? Materinya itu tadi kemarin itu tentang bagaimana sih Indonesia sebagai posisi yang strategis. Iya, Negara maritim yang sangat strategis, besar ya. dengan posisi yang sangat strategis, ya. tentunya juga Potensi. mempunyai potensi yang sangat besar dan juga mempunyai juga dampak-dampak negatifnya juga. Iya, dampak-dampak warning katanya Pak Palidan tadi, warning. Ya. Ada peringatan-peringatan yang juga harus menjadi sesuatu yang kita perhatikan bersama mungkin ya. Kayak gimana maksudnya itu? Ya, oke. Jadi tadi sebelum kita masuk ke tadi diskusi kita malah lagi tadi kita diminta untuk menggambarkan peta Indonesia yang kita tidak diberikan boleh membuka gadget di internet, jadi pokoknya harus menggambar nih kayak begini dan itu saya lihat luar biasa kerjasama kita ya. Ayo ini gini ya, gambar ini Saya saya bilang Kalimantan itu kayak pinguin, tidak percaya. iya jadi Saya malah tadi seru gitu. seru karena Kalimantan itu ada gambar kayak burung gitu. Aduh. Itu kita itu ya Papua ya. Saya bilang gini, Papua itu ada mulutnya loh Mbak. Enggak, kepala burung aja katanya. Mulut, dia punya mulut nganga gini loh. Iya. Enggak percaya katanya gitu. Terus akhirnya setelah selesai baru dicek. Ternyata memang bener aja. Tapi luar biasa dalam jangka waktu yang hanya sekian menit Iya. kita
mampu membuat peta Indonesia yang mirip dengan bagaimana Asli, ukuran asli, aslinya ya. itu. Ya. Saya pikir itu adalah energi kolaborasi yang luar biasa Ya, ya. betul. Dalam waktu singkat bisa kita Iya. membuat seperti nggak ada habisnya kita berkolaborasi. Oh ya ini sudah gambar, yang mewarnai. Ya, ada yang tukang warnai, ada yang tukang sampai berikan sikut-sikut. Pokoknya seru, Iya, menyenangkan. menyenangkan ya. Nah, semoga nanti modal pembelajaran ini bisa kita bawa ke sekolah Iya. kita masing-masing. Insya Allah itu ya. poin. saya punya Iya. niat seperti itu. Tadi saya tertarik dengan bagaimana model-model atau strategi belajarnya tadi, kemudian media-media yang digunakan sangat tepat. Apapun konten dari materi dengan cara belajar yang tadi itu, kalau kita Kayaknya seru. aplikasikan di kelas kita masing-masing, pasti nanti akan mengakomodir segala kebutuhan Betul, betul. belajar peserta didik kita. Iya, Entah itu gaya belajarnya yang audio, visual, atau estetik, semua terakomodir. Dari Betul, kita betul. berpindah dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, bergerak, ada yang membaca di situ bagaimana kemampuan visual dari anak-anak yang memiliki gaya belajar membaca terakomodir, yang bergerak terakomodir, maupun yang audio juga terakomodir semua. Betul. Ya. Iya. Dan Jadi apa tujuan yang kita harapkan itu semuanya tercover gitu ya. Dan itu pasti itu pembelajaran level berdiferensiasi. kognisinya juga Luar tinggi. biasa. Luar biasa. Dan jangan lupa setelah kita melakukan tadi menggambar kayaknya main-main gitu ya. Iya. Tapi itu artinya dalam. Iya, Dengan kita betul. menggambar, saya sendiri merasakan dengan kita menggambar, oh ya Indonesia itu seperti ini. Feel-nya beda. Iya, beda Iya. gitu ya. Kemudian ternyata Indonesia itu seperti biasanya kalau kita belajar sejarah dulu itu waktu SMA, Indonesia itu terletak Iya. sangat strategis antara dua benua dan dua samudra. Ternyata setelah gambar, oh iya, samudra Harus- Hindia itu harus sebelah detail, sini gitu ya. harus detail ya. Jadi Di sebelah sampai gitu dia ya. bingung Sumatera itu di sebelah mana ya? Barat atau timur? Ini menyebutnya barat atau timur gitu ya, karena nyebut samudra. Iya. kita harus tahu persis Gitu sampai ya. berapa di mana sampai Benua Australia. Australia Sampai pulau-pulau kecilnya. Iya, betul. sangat kontekstual sekali tadi itu kita belajar. Benar sekali itu. Berarti ini adalah metode yang perlu Sangat Diadopsi. diadopsi. dibawa ke ruang kelas kita nanti. Mudah-mudahan Jadi ya. ya Oke. luar biasa pokoknya pengalaman di di Wasbang ini luar biasa bagi saya, guru fisika, Sama guru IPA ya. Luar Aduh, biasa. seperti siapa? Excited banget lah datang ke sini gitu ya. Saya pribadi mungkin dari sejak kecil saya agak kurang untuk pelajaran IPS mengenai Tapi ini menjadi menyenangkan. ini sangat saya sukai. Nah, terima kasih banyak teman-teman atas sharingnya. Semoga next time kita bisa kumpul lagi bersama. Amin. Ya. Amin. Oke, pemirsa, malam ini kita cukupkan dulu cerita-cerita kita dengan teman-teman kita yang cantik-cantik ini. Next time kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda dan suasana yang berbeda. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah rencong merontak. Ada yang menusuk belati di langit jiwa. Meleleh darah tanah airku. Luka dan perih berusaha ditahan. Di ujung timur tanah airku, matahari Indonesiaku, rasa lara itu tak tersentuh. Segala cara disahkan, mencabik-cabik luka yang tak dapat
jaya dalam keberagaman. Anak bangsa tercinta, relakah engkau melihat tanah pertiwi tercabik? Sudikah engkau menyaksikan surga indah di negeri ini runtuh dan tercerai-berai? Aku tidak terima. Aku tidak rela. Aku tidak mau. Aku